Halo guys, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya di Lintas Perjalanan Channel. Di beberapa video saya sebelumnya telah membahas tentang perjalanan kapal dan sebagainya. Dan kali ini saya akan membahas tentang awal mulanya kapal. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya dan juga nyalakan notifikasinya. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, di sungai, dan sebagainya. Seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti skoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship atau kapal yang lebih besar dan boat atau perahu yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Di abad-abad sebelumnya, kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan rakit ataupun perahu. Semakin besar kebutuhan akan daya muat, maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papirus, sejenis tanaman air yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman kuno, seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno. Kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi, baja, karena kebutuhan manusia akan kapal yang semakin kuat. Untuk penggeraknya, manusia pada awalnya menggunakan dayung, kemudian angin dengan bantuan layar, dan kemudian dengan mesin uap. Setelah muncul revolusi industri dan mesin diesel serta nuklir, akhirnya beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air seperti hovercraft, yaitu pesawat amfibi yang mampu melakukan perjalanan di darat, di air, lumpur, es, dan permukaan lainnya. Hovercraft menggunakan blower untuk menghasilkan sejumlah besar udara di bawah lambung atau bantalan udara yang sedikit di atas tekanan atmosfer. Ekranoplane. Ekranoplane adalah kendaraan yang dirancang untuk mencapai penerbangan berkelanjutan di atas permukaan datar dengan memanfaatkan efek tanah, interaksi aerodinamis antara sayap dan permukaan, serta kapal yang digunakan di dasar lautan, yaitu kapal selam. Berabad-abad lamanya kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang, sampai akhirnya pada awal abad ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut barang dan penumpang dalam waktu singkat, maka kapal pun mendapat saingan berat. Namun untuk itu, kapal laut masih memiliki keunggulan, yakni mampu mengangkut barang dengan tonase yang lebih besar dibanding kapal terbang, sehingga kapal laut lebih banyak didominasi kapal niaga dan tanker serta kapal kontainer, sedangkan kapal penumpang banyak dialihkan menjadi kapal pesiar. Sebagai contoh seperti kapal pesiar Amsterdam, kapal pesiar Koningsdam yang dimiliki oleh perusahaan Holland American Line, dan sejumlah kapal niaga lainnya. Kata kapal dalam bahasa Indonesia dan Melayu berasal dari rumpun bahasa Dravida, yaitu kapal, K-A-P-P-A-L. Kata ini mulai muncul pada literatur Tamil India sebagai kata kapal setelah abad ke-17. Akan tetapi, pada literatur dari Nusantara sebelum abad ke-17, kata kapal selalu merujuk kepada kendaraan air buatan luar negeri. Sebelum abad itu, perahu merujuk kepada kendaraan air besar, sampai akhirnya benar-benar digantikan oleh kata kapal untuk merujuk kepada kendaraan air besar. Sejarah kapal sejalan dengan petualangan manusia. Perahu yang dikenal pertama kali dikenal pada masa Neolitikum atau zaman batu, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kapal-kapal pada awal itu memiliki fungsi yang terbatas. Mereka hanya dapat bergerak di atas air dan digunakan untuk berburu dan memancing. Perahu tertua yang ditemukan arkeolog sering dibuat dari batang pohon coniferous atau yang sering kita sebut batang pohon pinus, dan menggunakan peralatan batu yang sederhana.
Sekitar 5.000 tahun lalu, orang yang tinggal dekat Kongens Lyngsby di Denmark menemukan lambung yang terpisah, yang akhirnya memungkinkan untuk ukuran perahu dapat ditingkatkan secara bertahap. Untuk menentukan arah kapal, pada masa lalu kapal berlayar tidak jauh dari benua atau daratan. Namun, sesuai dengan perkembangan, akhirnya para awak kapal menggunakan bintang sebagai alat bantu navigasi dengan alat bantu lainnya berupa kompas dan astrolabe serta peta termasuk jam pasir pada masa itu. John Harrison adalah seorang tukang kayu pada abad ke-17 dan pembuat jam Inggris yang belajar sendiri yang menemukan kronometer laut, alat yang telah lama dicari untuk memecahkan masalah penghitungan garis bujur saat berada di laut. Solusi Harrison merevolusi navigasi, sangat meningkatkan keamanan perjalanan laut jarak jauh. Berikutnya disusul oleh Samuel Finlay Breese Morse adalah penemu telegraf, dan selanjutnya penemu radio adalah Guglielmo Marconi. Terlebih-lebih penggunaan radar dan sonar yang ditemukan pada abad ke-20 membuat peranan navigator di abad ke-17 agak tergeser. Satuan kecepatan kapal dihitung dengan knot, di mana 1 knot sama dengan 1852 km per jam. Menjelang akhir abad ke-20, navigasi sangat dipermudah oleh GPS yang memiliki ketelitian sangat tinggi dengan bantuan satelit. Selain dari itu, sistem komunikasi yang sangat modern juga menunjang navigasi dengan adanya beberapa macam peralatan seperti radar tipe Harpa yang memungkinkan para navigator atau mualim yang bisa melihat langsung keadaan dan kondisi laut. Radar Harpa ini adalah radar modern yang bisa mendeteksi langsung jarak antara kapal dengan kapal, kapal dengan daratan, kapal dengan daerah berbahaya, kecepatan kapal, kecepatan angin, dan mempunyai daya akurasi gambar yang sangat jelas. Selain dari itu, ada lagi sistem GMDSS, Global Maritime Distress Safety System, suatu sistem keselamatan pelayaran secara global. Kalau suatu kapal berada dalam kondisi berbahaya, sistem ini akan memancarkan berita bahaya yang berisi posisi kapal, nama kapal, dan jenis mara bahaya tersebut dengan secara otomatis, cepat, tepat, dan akurat. Untuk sistem komunikasi lainnya, ada yang disebut Inmarsat, yang artinya International Maritime Satellite. Adalah suatu sistem pengiriman berita yang menggunakan email, telepon, telex, ataupun fax email. Jadi, untuk itu, kapal laut merupakan salah satu moda transportasi yang paling efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan kapal laut memiliki kapasitas dan daya angkut lebih besar dibandingkan moda transportasi darat dan udara. Oke guys, itulah sejumlah informasi tentang kapal yang selama ini kita tahu sebelumnya seperti apa bentuk dan modelnya. Akan tetapi, kita belum tahu asal-usulnya sebelumnya seperti apa. Dengan Anda menyimak video ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat kita semua tentang asal mulanya kapal dan alat navigasinya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya, serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel ini.